Hari ini tema kita, tema kita hari ini menjadi sahabat Tuhan. Dan itu memang kerinduan Tuhan, saudara. Karena kalau kita melihat di Alkitab, Tuhan tidak pernah cari orang Kristen. Dia carinya murid. Ya, untuk itu kita perlu menjadi murid yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu kesukaan Tuhan. Nah, kenapa Tuhan lebih suka mencari sahabat daripada mencari orang Kristen? Maaf ya. Karena kalau orang Kristen itu pasti susah diajak jadi sahabatnya Tuhan. Loh, kenapa? Dengar ya saudara, disebut sahabat itu karena bisa diajak bergaul, diajak berteman. Menjadi orang Kristen, Tuhan yang repot. Loh, kenapa Tuhan repot? Karena kata Kristen itu berarti orang itu terikat di dalam suatu denominasi. Nah, semua denominasi itu punya doktrin. Nah, ketika Tuhan ingin mengajak mereka menjadi sahabatnya Tuhan, menjadi temannya Tuhan, doktrin mereka yang menghalangi. Loh, kok bisa begitu? Dengarkan baik-baik. Semua kata doktrin, tolong dicatat. Semua kata doktrin itu selalu berurusan dengan ritual. Semua kata doktrin selalu berurusan dengan ibadah, dengan liturgi, dengan tata cara. Buktinya sampai hari ini, mana bisa orang Katolik bergaul bebas dengan orang Pentakosta? Jangan marah saya. Tapi ini fakta. Mana bisa orang Advent bergaul dengan orang Protestan? Mana bisa? Karena doktrin itu memecah belah. Nah, maka itu Tuhan tidak cari orang Kristen. Dia cari sahabat, dia cari teman. Dan itu berkali-kali ditulis dalam Alkitab. Nah, saya ulangi lagi supaya makin jelas. Orang yang terikat dengan agama pasti tidak bisa bergaul dengan Tuhan. Loh, kenapa lagi? Bergaul itu nggak ada jamnya, nggak ada waktunya, nggak perlu ganti baju, nggak perlu cuci muka, nggak perlu cuci kaki, nggak perlu gosok gigi. Maaf, bergaul kok jam berapa saja, kapan saja. Bergaul nggak perlu sisir rambut dulu. Bergaul nggak perlu dandan dulu. Ayo, betul atau tidak? Tapi orang beragama nggak bisa. Karena masing-masing agama punya aturan, punya tata cara. Sembahyang saja diatur, kata-katanya, jamnya, geraknya, semua diatur, tidak boleh salah. Agama untuk ibadah saja ada batasan-batasannya. Harus begini, nggak boleh begitu. Nah, bergaul kan nggak ada. Ketemu jam berapa saja, sambil ngobrol. Nah, ini yang kita harus tahu. Berapa hari ini ternyata viral ya di sosial media. Ya, coba ya dengarkan dulu. Ini seorang ustadz terkenal di Indonesia. Saya mau perdengarkan dulu apa yang beliau ucapkan. Dan ini lagi viral. Selama COVID ini, ya dengarkan. Selama COVID ini, ternyata kehadiran Tuhan itu bisa kita temui di dalam keadaan apa saja. Ya sebentar ya, saya cari. Saya kaget waktu dapat video ini. Ya saya cuma akan share suara saja ya. Dengarkan ini ya, saya akan tayangkan supaya saudara tahu. Tembok ratapan sedih pagari, Yerusalem Paskah tak pasti. Oh ada sudah ya. Ditutup, sholat Jumat dirumahkan, umroh batal, sholat tarawih Ramadan mungkin juga bakal sepi. Corona datang,
membawa pesan bahwa ritual itu rapuh, bahwa hura-hura atas nama Tuhan itu semu, bahwa simbol dan upacara itu banyak yang hanya menjadi topeng dan komoditi dagangan saja. Ketika corona datang, engkau dipaksa mencari Tuhan, bukan di Basilika Santo Petrus, bukan di Ka'bah, bukan di dalam gereja, bukan di masjid, bukan di mimbar khotbah, bukan di majelis taklim, bukan dalam misa minggu, bukan pula dalam sholat Jumat, melainkan pada kesendirianmu, pada mulutmu yang terkunci, pada hakikat yang senyap, pada keheninganmu yang bermakna. Corona mengajarimu, Tuhan itu bukan melulu pada keramaian. Tuhan itu bukan melulu pada ritual. Tuhan itu ada pada jalan keputusasaanmu dengan dunia yang berpenyakit. Corona memurnikan agama, bahwa tidak boleh ada yang tersisa, kecuali Tuhan itu sendiri. Tak ada lagi indoktrinasi yang menjajah nalar. Tidak ada lagi sorak-sore memperdagangkan nama Tuhan. Datangi, temui, dan kenali Dia di dalam relung jiwa dan hati nuranimu sendiri. Temukan Dia di saat yang teduh di mana engkau hanya sendiri bersamanya. Sesungguhnya kerajaan Tuhan ada dalam dirimu. Qalbun mu'min baitullah. Hati orang yang beriman adalah rumah Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang ada. Biarlah hanya nuranimu yang bicara. Biarlah para pedagang, makelar, politikus, dan para penjual agama disadarkan oleh Tuhan melalui kejadian ini. Semoga kita bisa belajar dan mengambil hikmah dari kejadian ini. Keren gak saudara? Aduh, saya pertama kali dengar kemarin saya tuh langsung menangis. Ternyata walaupun bukan Tuhan yang ciptakan corona, tetapi Tuhan pakai corona ini untuk mengingatkan kita. Nah, Ustadz ini luar biasa. Dia bisa bicara seperti itu. Dan ini fakta. Wih, ada kalimat jangan menjual belikan Tuhan dalam agama. Betul, agama itu banyak aturannya. Banyak tetek bengeknya. Aduh, buat rumit. Betul apa yang Tuhan Yesus katakan. Coba kita baca dulu ayat ini. Matius 6 ayat 6. Maka itu saya katakan lagi sekali. Saudara-saudara warga binaan, nikmati sisa-sisa waktu saudara menjalani hukuman itu bukan dengan omelan, bukan dengan kebencian, kemarahan, tapi dengan ucapan syukur untuk belajar makin kenal Tuhan sebagai sahabatnya. Lihat selama Tuhan Yesus hidup, Dia selalu bersahabat dengan orang-orang berdosa. Justru, ini kalimat yang tidak disukai oleh umat beragama. Tapi saya akan bicara, justru Tuhan Yesus menjauhi tokoh-tokoh agama. Tolong catat itu. Terima kasih untuk Pak Ustadz Bisri yang baru kita dengar uraiannya. Ya, jadi Tuhan gak cari orang beragama karena penuh kemunafikan. Yang Dia cari adalah teman atau sahabat. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah. Nah, ini doa. Jadi enggak hura-hura. Seperti Ustadz Bisri tadi berkata, enggak hura-hura, enggak ditonton orang, enggak dilihat orang, tapi sendiri di kamar yang pintunya terkunci. Akan tetapi ketika kamu berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintunya. Tetapi kalau kalian berdoa, masuklah ke kamar, tutuplah pintu. TSI, tetapi waktu kamu berdoa, masuklah ke kamar rumahmu yang paling dalam. TSI-nya lebih tajam. Tetapi waktu kamu berdoa, masuklah ke kamar rumahmu yang paling dalam. Tutuplah pintu.
dan berdoalah kepada Bapamu. Wah, luar biasa. FIA, makasih Raymond. Apabila kalian berdoa, masuklah ke dalam kamar, kuncilah pintu, dan dengan diam-diam berdoalah kepada Bapa yang di surga. Maka itu Tuhan nggak suka umat beragama yang hanya pamer kesucian yang palsu. Maka itu corona ini menyadarkan kita bahwa Bapa ditemui dalam keheningan, dalam kesunyian, bukan dalam hal-hal yang luar biasa. Oh, apakah linknya bisa di-share? Aan ya tadi ya. Ini yang dari Instagram ada yang tanya. Atau begini, saya nggak kenal siapa Yanu. Coba WA tulis di kolom komen nomor HP-mu. Nanti kami akan kirim. Ya, keren abis seperti yang sudah dijelaskan buat kami selama ini. Agama, tata cara ibadah, liturgi penuh dengan aturan-aturan. Puji Tuhan, lewat COVID ini semuanya dirombak habis. Amin. Hebat sekali Tuhan kita. Ya, oke ya, saya lanjutkan. Jadi, maaf lagi sekali, saya cuma bicara, jangan marah ya warga binaan. Waduh, kami di luar ini sedang tersiksa. Berapa hari ini viral, bagaimana Satpol PP di beberapa kota kejam. Rumah makan diobrak-abrik, aduh kasihan. Tapi saudara yang di warga binaan nggak ngalami PPKM. Karena sudah PPKM sejak tahun berapa, maafkan saya. Maka itu saya katakan nikmati sebelum saudara bebas. Sebab waktu seperti ini nggak akan kembali lagi untuk saudara. Cukup satu kali ini saja ya. Jangan mau balik lagi. Tuhan menolong. Nah, di dalam kesendirian itulah Tuhan hadir untuk kita. Jadi jelas Matius 6 ayat 6. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu berdoa, masuklah kamarmu, kunci pintunya. Weh, itu luar biasa bukan? Nah, tidak ada, tidak ada Tuhan di agama apa saja yang pernah berfirman seperti ini. Kalau kamu berdoa, masuklah kamarmu, pintu kuncinya. Apalagi tadi yang terjemahan sederhana Indonesia TSI. Cari kamarmu yang paling dalam. Wih, berarti yang paling ujung, yang jauh dari keramaian. Sebentar saya sambil nulis nomor HP-nya Pak Yanu ini ya. Untuk nanti kirim linknya. Ya, sebentar. Nah, jadi ini agama yang sungguh-sungguh Tuhan cari. Ya, hidup yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Ya, terima kasih Bapak untuk kesempatan yang luar biasa ini. Nah, Kejadian 5 ayat 22. Orang pertama di dunia ini yang tidak pernah mengalami mati, itu namanya Henokh. Kejadian 5 ayat 22. Nah, Henokh ini nggak pernah mengalami mati. Mengapa? Apalagi zaman Henokh hidup, belum ada agama. Selama Henokh hidup, belum ada agama. Lalu kenapa Henokh bisa berkenan? Ini dia. Dan Henokh hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Nah, saudara, apa yang terjadi dengan Henokh? Karena dia hidup bergaul dengan Tuhan. Terjemahan yang lain. Henokh berjalan dengan Tuhan selama 300 tahun. Berjalan dengan Tuhan. Henokh hidup dengan Tuhan 300 tahun lamanya. PS, setelah itu Henokh hidup dalam persekutuan dengan Tuhan 300 tahun lamanya. Ya. MLT. Dan setelah memperanakan Metusalah, Henokh hidup bergaul dengan Tuhan 300 tahun lagi. Ya. Oke. Saya baca FYH. Henokh berusia 65 tahun ketika Metusalah putranya lahir.
Sesudah itu Henokh hidup 300 tahun lagi dalam persekutuan dengan Tuhan. Terus ayat 24. Dan tetap dalam persekutuan dengan Tuhan. Ia menghilang. Ayat 24 ya. Ia menghilang. Karena Tuhan telah mengangkat dia. Wih, luar biasa itu. Terima kasih dari Sorong. Puji Tuhan. Ya, kita bisa bersekutu bersama-sama. Oke, ayat 24 terjemahan baru. Dan Henokh itu bergaul dengan Tuhan. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Ayat Henokh berjalan dengan Tuhan. Setelah itu dia tidak ada lagi sebab Tuhan mengambilnya. Karena bergaul, BIS. Karena Henokh selalu hidup akrab dengan Tuhan. Ya, saya akan ambil terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari BIS. Karena Henokh selalu hidup akrab dengan Tuhan. Ia menghilang karena diambil oleh Tuhan. MLT. Dan Henokh itu bergaul dengan Tuhan. Kemudian tidak ada lagi. Karena Tuhan telah mengangkatnya. Aduh saudara. Oh terima kasih Pak Pendeta Eki dari Samarinda. Kata bergaul dalam teks asli Ibrani. Artinya berjalan bersama-sama. Menunjukkan kuantitas waktu yang diberikan Henokh kepada Tuhan. Terima kasih Eki. Kiriman ini memperjelas kita. Nah ini yang dicari oleh Tuhan. Lagi sekali saya katakan Papa di surga nggak cari orang Kristen. Tidak. Karena kalau ada embel-embel Kristen pasti dikejar. Kamu Kristen apa? Protestan, Advent, Baptis, Pentakosta, Betel, Katolik atau apa? Ya jadi ribet. Coba. Satu kali saya baca tulisan yang sangat indah. Apa bedanya anak-anak dengan orang dewasa kalau bergaul atau berteman? Saya pertama baca itu, ya tahulah ngapain ditulis. Tapi setelah saya baca, saya menangis begini. Anak-anak diajak kemana saja, lalu bertemu dengan anak-anak lain. Saudara, tulisan itu sangat indah. Mereka nggak pernah tanya, kamu suku apa? Nggak pernah tanya. Anak-anak kalau bertemu temannya, nggak akan, maaf. Walaupun anak itu kulitnya mungkin luka atau apa, anak-anak nggak pernah tanya, saudara. Anak-anak nggak pernah tanya. Begitu ketemu anak kecil yang lain, nggak tanya juga loh. Kadang-kadang nama juga mereka nggak tanya. Tapi mereka bisa bergaul. Satu hari, saya tidak tahu ini Pak Edo, Pak Pendeta Edo, apa gabung atau tidak. Pak Edo ini punya beberapa saudara. Waktu itu ayahnya meninggal. Nah saya melayat ya di kota Kudus. Nah ada kakaknya sudah tinggal di Amerika, menikah di Amerika dan punya 2 anak lahir di Amerika. Nah Pak Edo bersama keluarga tinggal di Nabire bersama kami, anak-anak lahir di Nabire. Jadi sulit bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Anak kakaknya yang di Amerika pakai bahasa Inggris. Nah Pak Edo juga punya beberapa saudara ada di Jawa. Jadi anak-anaknya, ponakan yang dari Jawa ini ya ngomong bahasa Jawa. Yang saya kaget, waktu kami lagi santai-santai, ya peti jenazah masih di situ. Saya ini kaget. Lihat anak-anak kecil ini, yang dari Amerika pakai bahasa Inggris, yang dari Jawa pakai bahasa Jawa, yang dari Nabire pakai bahasa Indonesia. Saudara tahu nggak? Nyambung itu bicaranya. Saya coba nguping, ini nyambung atau enggak sih anak-anak ini? Bayangkan, begitu hebatnya anak-anak itu bahasanya enggak sama. Tapi mereka bisa bergurau, bisa main-main, luar biasa saudara. Itulah anak-anak. Coba kalau kita orang dewasa, begitu ketemu, kalau agama ini,
kamu gereja mana? Ayo ngaku ayo. Langsung tanyanya gereja mana dulu. Terus tanya, kamu dari daerah mana? Suku apa? Begitu, maaf, kita orang dewasa, tiba-tiba ada orang ngampiri kita. Terus kita ngelihat, maaf ya, kudisan. Ada luka-luka di berapa bagian tubuhnya. Maaf loh saudara. Langsung kita nggak bisa, gitu loh, nggak bisa klik. Pasti mulai mikir yang macam-macam. Nah, ini bergaul. Tidak perlu tahu latar belakang suku, budaya, bahasa. Maka itu satu-satunya agama di dunia. Maaf, saya harus ngomong ini supaya semuanya tahu. Betul, Atan, anak-anak itu luar biasa. Dengar ya, satu-satunya agama di dunia yang di kitab sucinya tidak ada perintah bahwa doa kepada Tuhan harus menggunakan bahasa asli pendiri agama itu. Maafkan saya. Semua agama di dunia, kitab sucinya harus menggunakan bahasa asli pendirinya. Maka itu kitab suci agama-agama di dunia harus dipelajari bahasa asli yang mendirikan agama itu. Dan, dengar ya, di dalam membaca ayat-ayat suci dan di dalam doa-doa agama-agama itu wajib berdoa dan membaca ayat-ayat suci dengan bahasa pendirinya. Maaf. Hanya kitab Injil, Alkitab kita yang tidak ada perintah untuk menggunakan doa, kalimat doa dengan bahasa asli. Tidak ada. Maka itu Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia. Saudara, maaf ini ya, kita boleh berdoa dalam bahasa ibu kita. Dan Tuhan mengerti. Lalu, ini yang hebat. Alkitab itu satu-satunya buku yang sudah diterjemahkan lebih dari 6.000 bahasa di dunia loh saudara. Saudara klik ya aplikasinya Lembaga Alkitab Internasional. Itu pusatnya di Colorado Springs, Amerika. Mereka sudah mendata ada sekian ribu, 3.000-an maaf. 3 bahasa di dunia Alkitab itu. Oke, ada komen dari hamba Tuhan Gembala di Makassar. Kalau para pendeta bertemu dengan pendeta yang lain, pasti nanya, menggembalakan di mana? Maaf ya, Amplified. Saya akan baca terjemahan ini. Mike, makasih. And Enoch walk in habitual fellowship. Berjalan dan di dalam persekutuan fellowship yang normal. Kebiasaannya, luar biasa untuk itu. Jadi saudara, hari ini kita lagi sering belajar, Papa minta kita jadi sahabatnya, bukan jadi umat beragamanya. Akhir Juli 81, itu pertama kali saya ke Amerika. Diajak oleh seorang hamba Tuhan yang sangat mengasihi saya, namanya Bapak Pendeta Adi Sutanto. Sekarang sudah doktor beliau. Itu ketua sinode dari gereja JKI. Sekarang kalau nggak salah beliau ada di Kopeng, di Salatiga sana. Nah, saya pertama kali diajak ke luar negeri. Saudara, akhirnya hari Minggu pertama saya diajak ke sebuah gereja pakai tenda. Namanya Gereja Melody Land. Ya, itu yang didirikan oleh hamba Tuhan, ya, Ralph Wilkerson. Begitu saya masuk ke gereja itu, saya tuh kaget. Di pojok kanan depan, saudara tahu kalau ada orang bisu tuli, lalu mendengar apa saja pakai bahasa isyarat ya, yang pakai tangan itu, maaf saya nggak bisa itu. Itu pertama kali dalam hidup saya melihat sebuah ibadah. Ada tempat khusus untuk orang-orang bisu tuli bisa ikut ibadah. Semua pujiannya diterjemahkan pakai bahasa isyarat. Waktu dengar khotbah juga pakai bahasa isyarat.
ya yang membuat saya nangis karena saya belum pernah melihat sebelumnya. Ya sejak itu sekarang sudah banyak gereja-gereja ada penerjemah dengan bahasa isyarat. Saudara, pas doa saya melek karena ingin tahu saudara-saudara ini yang bisu tuli ini, tunarunggu ini doanya bagaimana. Wih saudara, kebetulan tempat duduk saya nggak jauh dengan posisi mereka. Saudara, itu pertama kali dalam hidup saya. Ada anak-anak Tuhan berdoa dengan bahasa isyarat. Wih, masing-masing mereka. Saudara bayangkan. Itu pertama kali saya melihat. Sahabat-sahabat Tuhan Yesus doa pakai bahasa isyarat. Belum pernah saya tahu itu akhir Juli 81. Saya menangis. Apa? Ternyata Tuhan ngerti juga itu bahasa isyarat. Hebat sekali. Itu Bapa kita. Maka itu saya ulangi lagi, yang Tuhan cari bukan orang Kristen. Kenapa Tuhan gak mau cari orang Kristen? Orang Kristen itu mempersulit dirinya sendiri untuk ketemu Tuhan. Maaf saya pakai kata ini. Yang beragama Kristen itu selalu mempersulit dirinya sendiri untuk bergaul dengan Tuhan. Nah, Tuhan tidak mau ribet-ribet. Ngerti ya? Saya ulangi lagi. Tuhan gak bisa bergaul dengan orang Kristen. Karena orang yang beragama itu mempersulit dirinya sendiri untuk ketemu Tuhan. Karena peraturannya yang mempersulit. Nah anehnya, maaf, anehnya. Peraturan-peraturan agama itu kan dibuat oleh orang. Tuhan gak pernah kok buat peraturan-peraturan begitu. Maka itu Alkitab kita tidak ada peraturan. Bagaimana kata-kata doa, kalimat doa tidak. Ini ada yang memberi kesaksian. Ibu lumoin dong ya. Saat berdoa cuma air mata saja. Tanpa ngomong apa-apa, Tuhan juga tetap mendengar. Betul. Ayo ya, ingat ini, Tuhan mencari sahabat. Orang yang bisa bergaul dengan dia. Saudara lihat, dalam hidup Abraham, Abraham itu disebut sahabatnya Tuhan. Abraham loh, oh luar biasa, sahabat. Dan memang Tuhan selalu cari sahabat. Cari teman. Siapa masih ingat peristiwa di Taman Getsemani? Nah, bagi yang belum pernah mikir, saya ajak saudara mikir fakta ini. Mengapa sampai 3 kali Tuhan Yesus bolak-balik ke tempat Petrus, Yohanes, Yakobus yang lagi tidur? Itu aneh. 3 kali Tuhan Yesus menjenguk Petrus, Yohanes, Yakobus yang sedang berdoa, ternyata mereka tidur. Terus ada satu kalimat itu yang membuat saya, Tuhan saja serendah hati itu. Saya ulangi, Tuhan saja serendah hati itu. Mengapa kamu tidak bisa tahan nemani aku berdoa 1 jam lagi? Wih, itu saya syok. Hah? Saya pakai kata ini, seorang Tuhan, ngerti ya kata seorang Tuhan, minta teman untuk berdoa. Apa nggak keliru? Lalu ada tulisan, aku sangat takut sampai mau mati rasanya. Wih, saya percaya di antara kita pasti belum pernah ada yang ketakutan sampai mati. Kecuali saya punya teman pendeta di Cilacap, namanya pendeta Samuel. Saya nggak tahu sudah berapa kali, tapi walaupun nggak sering. Pendeta Samuel ini
pernah beberapa kali mendampingi narapidana yang akan dieksekusi mati. Kan itu hukum di Indonesia. Semua yang mau dieksekusi harus didampingi rohaniawan sesuai dengan agamanya. Nah, saya dengar cerita Pak Pendeta Samuel, saya itu sampai merinding. Dan saya bilang, saya nggak mau. Kalau toh saya dipilih, saya akan nolak. Karena apa? Sebelum dibawa ke tempat penembakan itu, maka Pak Pendeta Samuel nemanin. Entah ngomong, entah doa. Nah, di situ Pak Samuel pernah cerita kepada saya, Koden, ngeri, saya nggak tahan. Rasa takut itu luar biasa. Saya nggak bisa menggambarkannya, rasa takutnya orang yang mau dihukum mati ini. Kecuali Andrew Chan. Ketika mereka berbaris menuju tiang untuk diikat, justru Andrew Chan, ya kasusnya Bali 9, itu mengajak semua nyanyi, termasuk yang bukan Kristen. Maka itu kisah menggemparkan, saudara. Tahun 2014 yang lalu, hebat. 2014 2015 saya lupa. Begitu dibaris, Andrew Chan berteriak karena dia sudah ngajari lagu Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Itu ketika ada suara yang redup, Andrew Chan teriak, ayo yang keras, yang kuat nyanyi. Bayangkan. Nah, hari itu di Getsemani Tuhan Yesus ketakutan sampai hampir mati. Itu dia ngomong kepada murid-muridnya. Maka itu dia minta teman. Ini intermezzo saja. Pasti ada di antara kita pernah ketakutan sampai ngompol. Maafnya jangan marah. Karena takut itu sampai, istilah kami di timur Papua, kencing celana. Nah, karena Tuhan Yesus ketakutan sampai hampir mati, maka itu dia minta teman, sahabat untuk nemani berdoa dalam ketakutannya itu. Ini kan luar biasa. Nah, lagi sekali saya katakan, Tuhan cari sahabat, bukan cari orang Kristen. Ayo kita lihat ayat berikut. Mazmur 24 ayat 15. Mazmur 25 ayat 14. Ya, inilah Bapa di surga. Yahweh bergaul karib. Tahu ya kata karib? Ini dari bahasa Melayu. Artinya akrab, erat, nempel. Yahweh bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nasihat Yahweh adalah bagi mereka yang takut akan Dia. Dan Dia memberitahukan perjanjiannya. Oh, nasihat ini ya BS. Yahweh adalah sahabat orang yang takwa. Ia menyatakan maksudnya kepada mereka. Ya, selebir, persahabatan Tuhan adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Persahabatan. ILT. Nasihat Yahweh ada bagi orang yang takut akan Dia, sehingga dapat menjelaskan perjanjiannya kepada mereka. FAYH. Persahabatan dengan Tuhan disediakan bagi orang-orang yang menghormati Dia. Hanya kepada mereka Ia memberitahukan rahasia janji-janjinya. Terima kasih. Saudara bayangkan. Kalau kita membaca ayat ini, coba kembali ke terjemahan baru. Saya mau tunjukkan fakta ini ya dalam kita membaca. Yahweh bergaul karib. PS. Yahweh adalah sahabat. Ya. Selbir. Persahabatan dengan Tuhan. Ya. FAYA. Persahabatan dengan Tuhan sama. Nah, pertanyaan saya begini. Kalau kita membaca kalimat ini, tolong warga binaan juga jawab ya. Kalau kita membaca kalimat ini, siapa yang mengajak bergaul karib duluan dengan siapa? Ngerti nggak pertanyaan saya? Tolong dijawab ya.
Ya, AVB, rahasia Yahweh ada pada mereka yang takut akan Dia. Ayo. Iya, nah, dari LP Pasuruan, Gereja Emmanuel. Betul. Pihak Tuhan dulu loh yang berinisiatif mengajak bergaul. Saudara, ini luar biasa. Iya, ada yang kirim lagunya almarhum Bapak Pendeta Wandatu. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku. Betul, Dia sahabat. Terima kasih dari Surabaya, Ibu Melati. Tuhan duluan mengajak. Pak Hartono, Tuhan yang mengajak duluan. Betul, saudara. Semuanya dari Tuhan. Terima kasih, Bapak. Nah, bayangkan. Tuhan yang mengajak duluan. Papa kita yang mengajak duluan bergaul. Ayo bergaul. Hanya orang sombong yang merasa tidak perlu bergaul dengan Tuhan. Hanya orang sombong. The secret of the sweet satisfying companionship. Oh, bagus. Terjemahan Amplified ditulis bahwa rahasia persekutuan yang manis dengan Tuhan adalah kepada orang yang takut akan Dia. Persekutuan yang manis dengan Tuhan. Saudara-saudara warga binaan, selama COVID ini berlangsung, hampir tidak ada keluarga, sahabat dan teman yang bisa menjenguk saudara. Tapi dengan firman hari ini, dengan puji-pujian dari saudara kita di Semarang, aku koncone Gusti. Wah, kata itu, kita ini sahabat Tuhan. Nikmati di dalam kesendirian saudara. Hampir tidak ada sahabat keluarga yang mengunjungi. Tuhan Yesus setia. Dia ada di kamar saudara, di sel saudara. Hadiratnya saudara nikmati. Dan ingat tadi Matius 6 ayat 6. Berdoalah di tempat yang tersembunyi. Papa tahu itu. Jadi tidak ada alasan saudara merasa kesepian. Apalagi dengan Mazmur 25:14. Dengan hidup Heno yang bergaul. Perjanjian Tuhan, rahasia-rahasianya akan diberikan kepada kita yang mau menanggapi tawaran ajakan Tuhan bergaul dengan kita. Coba bayangkan. Mungkin kalau saudara masih belum nangkep ya, apa sih kelebihannya Tuhan ngajak kita bergaul? Dengarkan. Mungkin atau tidak, presiden kita walaupun merakyat, walaupun rendah hati, mungkin tidak presiden bisa ngajak bergaul rakyatnya sehari 10.000 orang. Nggak mungkin. Yang Jawa Tengah, gubernur saudara luar biasa, sangat merakyat juga. Nggak mungkin juga. Pak Ganjar akan ngajak saudara bergaul. Datang ke gubernuran, ngopi bareng. Nggak mungkin. Karena kesibukan dan tanggung jawabnya. Sekarang yang buat presiden, Papa di surga, itu ngajak kita bergaul. Kalau saya pakai istilah orang Jakarta, sombong sekali lu. Diajak Tuhan bergaul, jual mahal lagi. Banyak alasan lagi. Bertobat saudara. Teringat kejadian 33. Dari Palu ada komen, bagaimana Tuhan yang menunggu Musa untuk berbicara? Bukan Musa yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang menunggu. Menantikan Musa untuk berbicara, betul, karena Musa sahabatnya. Jadi mulai hari ini saya ulangi lagi, Tuhan mencari sahabat. Dia tidak mencari orang yang beragama Kristen. Karena orang beragama Kristen itu dibuat peraturan yang dibuat sendiri. Mempersulit dirinya untuk ketemu Tuhan. Maaf. Ya udah kita baca ini. Keluaran 33. Ya. Mulai ayat yang ke-7. Satu terjemahan ajaan supaya cepat. Keluaran 33 mulai 7. Ayo mulai hari ini. Semua kita. Mumpung yang di Jawa Bali juga masih PPKM. Hampir semua perusahaan mengerjakan karyawannya di rumah. Tidak boleh di kantor. Ya. Keluaran 33 mulai ayat 7. Sesudah itu. Turun lagi Musa mengambil kemah. Mana itu?
dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan Israel maksudnya, dan menamainya kemah pertemuan. Masih ingat saya pernah mengajar kemah pacaran, pacarannya Tuhan dengan Musa dan Musa dengan Tuhan. Setiap orang yang mencari Yahweh, keluarlah ia pergi ke kemah pacaran yang di luar perkemahan. Ayat 8. Apabila Musa pergi ke kemah itu, keluar dari kemahnya maksudnya, dari rumahnya, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk, ini loh yang ditulis dari Palu tadi Yohana, apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan. Siapa itu tiang awan? Tuhan sendiri. Turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Yahweh dengan Musa di sana. Nah, dari ayat 9 kita menemukan dua hal persahabatan. Satu, ternyata bukan Musa yang menunggu Papa, tapi Papa di surga yang menunggu Musa. Seharusnya begitu kita kalau berdoa. Jangan sibuk cari Tuhan. Yang penting siapkan hati kita sebagai sahabatnya. Begitu Papa tahu kita rindu dia, maka dia hadir. Ini loh Musa, saudara. Yang kedua, bukan Musa yang berbicara duluan, tapi Yahweh Tuhan yang berbicara duluan. Saya lupa tadi siapa yang komen di Facebook. Maka itu kalau berdoa jangan nyerocos dulu, ngomong banyak-banyak dulu. Tuhan saya tahu sebelum kita ngomong. Itu Mazmur 139 ayat 4. Biarkan Tuhan bicara dulu. Maaf, tapi kok aku nggak dengar ya? Nah itu dia, bertobat. Karena kita nggak bertakwa, kita nggak hatinya beres. Setelah ayat 10, setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan Tuhan hadir di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Nah ini ayat 11, Tuhan biar itu terjadi dengan kami semua, khususnya warga binaan yang sering kesepian karena keluarga sahabat nggak bisa mengunjungi. Tuhan hadir untuk saudara kami warga binaan. Terima kasih, terjemahan lain juga. Dan Yahweh berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Demikianlah biasanya. Ini ada kata biasa ayatnya ya. Demikianlah biasanya. Kata biasa ini menarik. Sering, rutin. Yahweh berbicara kepada Musa muka dengan muka. Sebagaimana orang berbicara dengan temannya. Terjemahan lama. Maka berfirmanlah Yahweh kepada Musa muka dengan muka. Seperti seorang manusia berkata dengan sahabatnya. Makasih kasih highlight biru. Itu loh Tuhan kita. BIS. Yahweh berbicara dengan Musa berhadapan muka. Seperti orang berbicara dengan kawannya. Jadi tolong ya. Kalau nanti sore atau nanti malam. Kita lagi santai warga binaan. Toto Tuhan datang berhadapan muka dengan saudara. Jangan lari ya janji. Jangan lari. Ketakutan. Awas kamu. Ini yang kita rindukan. Papa hadir bertatap muka. VMD. Dengan cara itu Yahweh berbicara kepada Musa berhadapan muka. Ia berbicara kepada Musa seperti orang berbicara kepada temannya. Ya FAYH-an. Coba lihat FAYH-nya. Di dalam kemah itu Yahweh berbicara kepada Musa muka dengan muka. Seperti seseorang berbicara kepada temannya. Luar biasa. Ada komen. Tuhan menjadi sahabat bagi orang yang mau bergaul. Tidak munafik. Tuhan tidak memandang apapun keadaan kita. Kapanpun waktunya. Kita bisa temui Tuhan. Amin. Dalam bahasa apapun Tuhan tahu. Walau cuma pejamkan mata. Tidak ada kata-kata amin yang keluar dari mulut kita. Tuhan tahu isi hati kita. Tidak ada Tuhan sehebat itu. Betul melatih. Enggak ada. Hanya Tuhan kita yang sehebat itu. Wow, ini ada komen. Jangan takut jadi orang jujur. Sebab jika engkau berkata jujur, bukan engkau yang berkata-kata, melainkan Bapakku yang berkata-kata melalui engkau. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya, sahabat ada bukan saat senang saja, tetapi sedih dan senang selalu ada. Dan mengerti setiap keadaan. Keren.
lagu tadi, Tuhan Yesus setia. Amin, puji Tuhan. Jadi jelas ya saudara, inilah sahabat. Oke, Yohanes 15 ayat 15. Ini sahabat. Terima kasih Tuhan. Jadi COVID-19 jelas bukan Tuhan yang buat. Itu ulah manusia yang dipakai oleh setan untuk cari duit. Aduh, menyedihkan sekali. Ya. Yohanes 15 ayat 15. Jadi selama COVID ini ada, nggak ada hura-hura dalam agama apa saja, semuanya menyendiri, kesempatan kita menjadi sahabatnya Tuhan, bergaul dengan Dia. Terima kasih Bapak. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Dia loh yang nyebut, bukan kita yang minta. Saya ulangi. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Terima kasih Tuhan. ILT, aku tidak lagi memanggil kamu hamba, karena seorang hamba tidak mengetahui apa yang tuannya melakukannya. Namun aku memanggil kamu sahabat, karena aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengarkan dari Bapakku. BIS, kalian tidak lagi kupanggil hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang sedang dikerjakan tuannya. Kalian kupanggil sahabat. Sebab semua yang kudengar dari Bapa sudah kuberitahukan kepadamu TSI sekarang. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Karena hamba tidak bisa tahu rencana-rencana tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabatmu. Karena aku sudah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang disampaikan oleh Bapakku kepadaku. Terima kasih. Sudah baca begitu banyak ya FAYH-an. Sudah baca begitu banyak terjemahan. Masih ada yang ngeyel. Masih ada yang sombong. Aku gak mau bersahabat dengan Tuhan. Rugi sekali orang itu. Ayo hari ini masing-masing kita berlomba-lomba menerima ajakan tawaran Tuhan. Kita menjadi sahabatnya. Keren ya? Aku tidak lagi memanggil kalian hamba. Karena seorang tuan tidak menceritakan hal-hal pribadi kepada hambanya. Sekarang, kalian adalah sahabat-sahabatku yang dibuktikan oleh kenyataan. Bahwa aku telah memberitahukan kepada kalian segala sesuatu yang telah diberitahukan oleh Bapa kepadaku. Segala sesuatu. Jadi gak ada rahasia lagi. Saya pernah memberi ilustrasi ini. Siapa pernah kursus masak? Siapa pernah kursus buat kue? Siapa pernah kursus bela diri? Ya, yang pernah coba saya tanya. Berapapun bayar untuk saudara kursus? Pertanyaan saya, tolong jawab. Ya. Nulis di kolom chatting, di IG, FB, tulis. Walaupun bayar mahal kalau ada orang kursus ini, kursus itu. Mungkin atau tidak. Gurunya itu memberitahukan semua ilmunya walaupun kita bayar mahal. Ayo jawab. Mungkin enggak? Tidak mungkin. Betul, tidak mungkin. Oh maaf, yang buka Alkitab Filipus. Maaf, ya. Jangan marah ya Filipus, Papa enggak tahu ini. Tidak mungkin, di Facebook sudah. Tidak mungkin. Tidak, ya terima kasih. Kenapa enggak mungkin? Ya nanti muridnya lebih pintar, bisa nyaingi gurunya dong. Betul ya? Sorry, ayatnya Yohanes 15 ayat 15. Ya. Betul, guru-guru itu masih nyimpen resep rahasianya. Iya, tidak mungkin. Nah, maka itu saudara, membaca ayat 15 ini.
saya menangis. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba. Sebab hamba nggak ngerti apa yang dimaui tuannya. Aku menyebut kamu sahabat karena, kata karena ini alasannya. Aku sudah memberitahukan kepada kamu. Ini loh, segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Berarti Tuhan Yesus itu nggak ada rahasia lagi. Ini luar biasa, saudara. Maka itu banyak kita lebih sombong dari Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Haleluya. Ada yang komen apa ini? Aku tak punya sahabat dunia. Walaupun aku punya teman, tapi tidak bergaul karib dan setia denganku. Tapi sungguh luar biasa berharganya aku. Tuhan yang Maha Besar berinisiatif betul menjadikanku sahabatnya. Lebih dari manusia hebat di dunia ini. Amin. Betul. Ini komen yang bagus di Zoom. Oke, jadi mulai hari ini tidak ada lagi yang kesepian ya di antara kita. Ini ada komen. Kadang kita sibuk meminta Tuhan untuk berbuat hal-hal baik kepada kita. Dan kita berusaha membalas kebaikan kepada Tuhan dengan cara kita, bukan dengan cara Tuhan yang sesoal kita. Betul. Yang seharusnya sebagai orang percaya kita fokus kepada hal-hal yang bisa membuat Tuhan berkenan setiap saat. Sebab semua hal itu, semua hal sudah diberikan kepada kita. Tidak ada yang kurang. Sebab ketika kita berkenan kepada Tuhan tanpa kita minta, amin, Tuhan akan kerjakan banyak hal baik. Betul sekali. Oh, terima kasih. Tetap masih menyimpan rahasia resepnya. Betul. Kalau guru-guru itu. Sebab gurunya menyimpan rahasia yang khusus untuk dia sendiri. Betul. Ayo hari ini kita mau. Ya, Ibu Pendeta Linda dari Sudfun. Ya, Palanda, ampuni kami ya Tuhan, ampuni. Ayo mulai hari ini kita hanya sibuk bergaul dengan Tuhan. Hebat ya saudara, kalau kita menanggapi, meresponi tawaran Tuhan. Ayo. Terima kasih Papa untuk kebaikanmu. Sehingga siapakah kami? Lagi sekali warga binaan, gunakan waktu yang sisa sebelum saudara bebas. Menyerap, ini yang sering katakan, menyerap, menyedot habis Tuhan. Tuhan suka itu. Maka kalau hidup kita sudah bisa menyerap Tuhan, nyedot Tuhan. Wih, hidup ini sungguh luar biasa. Ayat terakhir, ya, ayo kita siap menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Keluaran 33:17. Saya suka melihat hidup Musa seperti ini. Nah, apa rahasianya? Keluaran 33 ayat 17. Terima kasih Papa. Semua terjemahan ya An. Keluaran 33 ayat 17. Oh haleluya. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Wih, berarti Musa itu nggak perlu berdoa. Ngomong saja. Juga hal yang telah kau katakan, bukan kau doakan. Ini akan kulakukan. Alasannya, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Dan yang kedua, dan aku mengenal engkau. Bukan Musa yang mengenal Tuhan. Yahweh Tuhan mengenal Musa. Ayat Yahweh menjawab Musa, aku juga akan melakukan yang telah kamu minta. Sebab kamu mendapat kemurahan hati di mataku. Dan aku telah mengenalmu dengan namamu. BIS, kata Yahweh kepada Musa, permintaanmu akan kukabulkan. Sebab aku mengenal engkau. Dan aku berkenan. Saya baru lihat ini ada kalimat. Dan aku berkenan kepadamu. Seringkali kita yang berkenan kepada Tuhan. Tapi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Aku mengenal engkau Musa. Dan aku berkenan kepadamu. Wah ini baru saya lihat ada terjemahan. Jadi bukan kita yang berkenan kepada Tuhan, tapi Tuhan berkenan kepada kita. ILT. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, bahkan perkataan ini yang telah engkau katakan, aku akan melakukannya. Karena engkau telah beroleh kemurahan di mataku, dan aku telah mengenal engkau dengan nama. Wow, ada yang tanya,
Kalau Tuhan adalah sahabat kita, kenapa para gembala dibilang hamba Tuhan? Bukan sahabat Tuhan, yaitu istilah begini. Di hadapan Tuhan, kita sahabatnya. Tapi di hadapan dunia, tetap kita rendah hati sebagai hamba. Nah, kebalikan. Jangan kita sok mentang-mentang. Ya, maka itu banyak, maaf ya, orang menyebut diri hamba Tuhan, tapi kelakuannya bos, maaf. Itu nggak berkenan. FYI, Yahweh menjawab Musa, benar, aku akan meluluskan permintaanmu, karena engkau telah mendapat kasih karunia dari aku, dan aku mengenal engkau dengan baik. Luar biasa ini, saudara. Jadi, kalau saudara dan saya ingin bisa diperkenan oleh Tuhan, hiduplah sebagai sahabat Tuhan. Jangan hidup sebagai orang beragama. Sebab yang menyebut diri orang beragama pasti munafik. Maaf. Pasti munafik. Wih, luar biasa. Kalau semua kita bisa jadi sahabat Tuhan, berarti Tuhan mempercayai kita. Dan kalau Tuhan mempercayai kita, maka banyak hal yang Tuhan bisa percayakan kepada kita. Hebat ya? Maka itu kita harus tahu. Oke, ada yang komen. Yohanes 15 ayat 15, firman ini memperjelas kita sahabat Tuhan. Sebab tidak ada rahasia yang Tuhan sembunyikan. Wah, siapa kita? Sebab itu kita harus taat pada perintahnya. Nah, saudara, saya akan akhiri dengan saya pernah lihat video pendek. Ternyata kata sibuk itu nggak ada. Maaf ya saya sibuk. Maaf ya saya sibuk. Itu nggak ada. Dalam video itu dijelaskan. Yang ada adalah prioritas. Nah, satu hari ada orang sukses secara kekayaan berlimpah. Ada sahabatnya yang suka mengajak, ayo ikut kebaktian doa, ayo ikut belajar Alkitab, ayo ikut ini ada ibadah minggu, ayo ikut ini. Orang ini seharusnya sibuk, maaf saya sibuk, aduh saya sibuk, saya sibuk. Pokoknya diajak mencari Tuhan, diajak ketemu sibuk. Satu hari sahabat ini dengar orang yang suka ngomong sibuk itu masuk rumah sakit. Begitu dia kunjungan, dia kaget. Infus di hidung, selang di mana-mana. Ternyata dia kena sakit yang sangat berbahaya. Kaget sahabat ini. Akhirnya dalam keadaan diinfus, diselang semuanya, dia ngomong, mulai hari ini aku memutuskan kalau aku sembuh, aku mau ikut untuk ibadah doa, untuk belajar Alkitab. Saudara tahu kesimpulannya? Ternyata betul. Masalahnya bukan sibuk, tapi sok sibuk. Masalahnya karena prioritas. Kalau hari ini kita belajar bersahabat dengan Tuhan dan dia ngajak duluan, jangan sok sibuk, terima tawaran itu. Maka itu sudah kena COVID, sekarang ini PPKM lagi, pembatasan semuanya. Aduh, saudara jalan-jalan di kota-kota besar dijaga semua, ngeri sekali. Maka itu hari ini bersyukur, nikmati waktu ini. Tuhan menolong. Saudara punya warung, punya kerja di pasar, tapi nggak bisa jualan. Tuhan menolong, Tuhan pasti memberkati. Kiranya semua kita menerima tawaran Tuhan. Kita nih sahabatnya. Terima kasih Bapak, Engkau sahabat kami. Tuhan yang memulai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo mulai hari ini kita semua menjadi sahabatnya Tuhan. Haleluya.